Hari ini adalah akan disampaikan tentang hasil quick count yang perkembangan real count, yang perkembangan menit per menit hingga tadi malam itu telah kita rekapitulasi. Hal ini nanti akan disampaikan oleh Pak. Urutan acara kita pada sore hari ini adalah pertama kali akan disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Pak Kabroni yang akan memberikan pengantar pendek. Lalu kemudian dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh Mas EF, lalu kemudian Kiai Mungkin, dan terakhir Ibu Dr. Faida. Saya kira saya persilakan pada Mas Kabroni untuk menyampaikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan atas berkat juga kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan untuk bertemu pada hari Jumat ini. Salawat kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua kawan-kawan media yang sudah bersedia hadir menunjukkan kami pada siang hari ini. Pertemuan kita pada siang hari ini merupakan pertemuan yang menjadi penanggung yang pertemuan besar yang ada di Kabupaten Jombang. Saya mewakili kawan-kawan tim pemenangan Dr. Faida Kiai Budi Harif telah melakukan upaya-upaya jauh. Dr. Faida Kiai Budi Harif sebagai calon bupati telah melakukan banyak sekali pertemuan-pertemuan kepada masyarakat, telah melakukan banyak sekali komunikasi dengan masyarakat, hingga pada saat partai koalisi melakukan rekomendasi, memberikan rekomendasi yang didaftarkan secara resmi kepada KPU, maka Dr. Faida Kiai calon bupati dan calon wakil bupati melakukan proses-proses dialog dengan masyarakat, dengan rakyat desa, kota dan pelosok. Upaya tersebut tentunya terjadi pada tanggal 9 Desember kemarin, di mana semua rakyat Jember bersama-sama menuju bilik suara dan menentukan pilihannya. Kemarin sore kami telah melakukan press release tentang hasil quick count dari pasangan peserta pemilu kada di Kabupaten Jember. Dan hari ini kami ingin menyampaikan kembali hasil real quick count yang akan memberikan satu penjelasan lebih jelas, penjelasan lebih gamblang tentang hari ini, tentang siapa pemenang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember. Secara metodologi nanti Pak FC akan menjelaskan, menyampaikan metodologi tentang quick count yang akan menyampaikan tentang besaran suara yang kami raih dan berapa besar rakyat yang bisa kami pastikan melalui data melalui form C1 resmi yang telah kami input pada sampai dengan jam 5 pagi tadi. Menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat bersyukur kita bisa berkumpul. Tapi sebelum memulai lebih lanjut tentang quick count, yaitu perhitungan cepat berbasis C1, saya ingin menyampaikan permohonan maaf untuk
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena ada satu gangguan teknis yang kalau tidak saya jelaskan mungkin akan sangat mengganggu. Ketika tadi pagi kami sudah menyiapkan acara ini, ada satu permintaan yang ingin kami penuhi, yaitu Umi, Ibunda Ibu Faida, menyatakan ingin memasak sendiri untuk acara ini. Jadi permintaan itu tidak mungkin ditolak tentu saja oleh siapapun. Jadi mohon menunggu sebentar. Mungkin lapar yang tidak ditunaikan lebih cepat, mudah-mudahan berakhir dengan indah nanti setelah makanan datang. Dan itu adalah makanan yang masaknya dipandu sendiri oleh Umi di dapur rumah Ibu Faida. Kalau tidak percaya silahkan kirim tim ini ke sana. Jadi terima kasih untuk pengertiannya, sekali lagi mohon maaf. Nah, tugas saya agak berbeda dengan kemarin. Saya usahakan tidak memakan waktu yang berpanjang-panjang. Saya hanya ingin memperlihatkan perhitungan cepat berbasis C1 yang sudah dilakukan oleh tim Dr. Faida dan Kiai Mukid. Ini adalah data umum dari hasil perhitungan suara yang sudah dilakukan di 4.341 TPS, dan hanya ada 6 TPS yang tersinggal karena proses verifikasinya, proses validasi datanya belum selesai. Baik, tadi Mas Tabroni sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan seperti apa data ini disusun. Dr. Faida dan Kiai Mukid memiliki saksi di TPS-TPS. Lalu kemudian saksi-saksi itu punya kewajiban untuk mengirimkan lewat SMS ke nomor server, dan ada 31 nomor yang disediakan sehingga setiap kecamatan memegang satu nomor. Nomor saksi itu digunakan sebagai filter, sehingga orang lain yang mengirim dari nomor yang berbeda tidak akan masuk. Ini upaya kami untuk mencegah orang sembarangan memasukkan data ke server. Tetapi pada saat yang sama, ketika ada saksi yang tiba-tiba menggunakan nomornya yang satu, ya tentu saja data tidak masuk. Yang dikirimkan oleh saksi ke server, sumber yang dikumpulkan untuk pasangan Dr. Faida dan Kiai Mukid. Lalu kemudian ada sejumlah orang yang tugasnya adalah memverifikasi C1 yang masuk dicocokkan dengan kiriman SMS. Jika ada TPS yang tidak mengirimkan SMS, maka C1 yang datang digunakan untuk menginput. Sampai dengan pukul 2.30 tadi dini hari, dengan berbagai kesulitan, termasuk ada beberapa tempat yang tidak ada sinyal dan lain-lain, itu sudah terkumpul 99,63% dari seluruh TPS di Jember, yaitu 4.331. Tetapi kemudian sampai dengan tadi sebelum acara ini dimulai, angka itu sudah diperbaiki dikarenakan ada data-data yang masuk. Jadi sekarang datanya 4.341 dan tinggal 6 TPS saja. Artinya sudah 99,8%. Oleh karena itu, data ini adalah data yang bisa dikatakan sudah mewakili seluruh TPS. Dan insya Allah dalam waktu saya bicara ini jangan-jangan nanti masuk data lain, dan kalau saya kemudian update, jangan-jangan angkanya sudah berubah. Nanti kita lihat saja. Tetapi yang ingin saya katakan adalah Dr. Faida dan Kiai Mukid sudah menyediakan 95 halaman yang isinya adalah data seluruh TPS Jember yang akan dibagikan kepada semua media yang hadir di tempat ini. Karena acara ini diadakan dengan niat baik, bukan niat sebaliknya. Semua orang harus menjadi penjaga suara mereka. Semua orang Jember harus mengawasi jalannya perhitungan suara. Namun dari C1 yang bisa saja dipermainkan di rekap tingkat kecamatan, tetapi
ketika semua orang sudah pegang datanya dan C1 sudah dipegang oleh Paslon Dr. Faida Kiai Mukid, maka tentu saja permainan semacam itu di zaman sekarang sangat sulit untuk diadakan seperti zaman dahulu kala. Jember ini sudah Jember nyaris baru, ya Bu. Jember nyaris baru ini tidak mungkin dipermainkan lagi dengan cara itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya kira teman-teman dari media sudah mengetahui itu, bahwa rekap di 3 kecamatan yang berlangsung sekarang, sampai dengan kami sebelum berangkat ke sini, sudah ada kabar dari tim yang ada di lapangan, katanya Buluran dan Umbul Sari sudah selesai. 3-tiganya sudah. Dan yang saya tahu, yang 2 sudah selesai, persis sama dengan rekap C1 yang kami miliki. Tidak ada perbedaan satu angka pun. Dan insya Allah, yang ketiga juga tidak ada perbedaan. Nah, dengan niat baik bahwa teman-teman sekalian dari media bukan hanya menjalankan tugas profesi sebagai jurnalis, tetapi warga Jember yang ingin menjemput masa depan lebih baik, maka kami bagikan seluruh data hasil TPS itu. Dan jumlahnya 95 halaman. Tetapi yang ketika di-copy pada saat tadi persiapan acara, itu bukan 6 kalau tidak salah, yang belum terhitung, tetapi 15 kalau tidak salah. 16. Jadi 16 TPS. Sekarang sudah berkurang 6 TPS. Kalau Bapak Ibu ingin meminta TPS yang kosong, yang tadinya kosong, yang sekarang sudah masuk datanya, saya dengan senang hati akan memberikannya. Jadi kami bagikan seluruhnya, sehingga teman-teman sekalian di media, jika berniat baik memberitakan ini, dengan sangat senang hati dipersilakan memberitakan. Intinya adalah setiap orang di Jember harus menjadi bagian dari proses kompetisi yang sehat dengan menggunakan hak mereka untuk menjaga suara mereka tidak dicuri oleh siapapun juga. Tetapi seperti yang kita yakini, setan penggoda warga Jember tidak pernah mati di sini. Jadi yang ada itu adalah godaan-godaan yang membuat orang-orang baik tiba-tiba terpeleset. Faida, koneksi internet di Jember Baru harus diperbaiki. Silemot ya. 2 di Kalisat, 2 di Raja Puji, 2 di Sumber Jambe. Hanya itu. Semua TPS yang lain sudah kita data. Bapak Ibu bisa melihat sendiri hasilnya seperti apa, dan inilah yang dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian dari semua media yang hadir. Sudah difotokopi oleh tim Dr. Faida Kiai Mukid. Lalu kemudian, jika ingin melihat data per tempat, misalnya saja, mari kita lihat data di tempat Pak Kiai Mukid, Silo. Maka kita tinggal buka data Silo, maka akan muncul semua desa atau kelurahan di Silo dengan hasilnya. Sehingga kita tahu bahwa di Silo nomor 2 mendapatkan 38.057 suara dan nomor 1 mendapatkan 12.464 suara. Dari mana datanya ini? Dari C1 Bapak Ibu sekalian. Ini bukan quick count yang punya margin of error. Kalau ada yang bertanya berapa margin of errornya, mestinya 0. Lalu kemudian kita lihat tempat tinggal kandidat Karangharjo ya Pak Kiai. Karangharjo. Maka kita bisa buka Karangharjo. Maka Bapak Ibu bisa melihat setiap TPS dari mulai TPS 1 sampai dengan TPS 22, seluruh TPS. Dan hasil akhir nomor 2 dapat 5.506, nomor 1 dapat 909. Iya. Di Satu desanya kandidat. Orang bilang Faida tidak punya harapan di kota kan? Data ini akan bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, ternyata prediksi banyak orang seringkali meleset karena setiap orang tidak tahu orang per orang yang datang ke TPS
dan dengan hatinya mencoblos pada detik-detik yang sangat menentukan. Konsultan sehebat apapun, lembaga survei sehebat apapun, didatangkan dari dunia atau akhirat sekalipun, kalau dia bukan Tuhan, dia tidak akan pernah tahu apa yang ada di hati setiap orang pada detik terakhir ketika mencoblos. Itulah yang membuat, Bapak Ibu sekalian, itulah yang membuat semua pemilihan umum ketika dibikin sehat menjadi tidak terbuka. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa setiap kecamatan bisa dilihat. Sumbersari misalnya, ini Sumbersari kecamatannya Bu Faidah. Kalau kita lihat Sumbersari, maka Bapak Ibu bisa lihat bahwa sekalipun tidak banyak, tetapi keunggulan nomor 2 cukup signifikan karena hitungannya ribuan dibandingkan nomor 1. Kalau kemudian Sumbersari mau dilihat, maka Sumbersari bisa dilihat per kelurahan. Lalu kemudian kalau kelurahan salah satu mau dilihat, misalnya kelurahan apa itu? Sumbersari. Maka inilah TPS per TPS. TPS 4 adalah TPS kandidat kita. 210 melawan 78. Ya, sekalipun mereka bisa bilang di TPS-nya pagi menang. Kita tidak rekayasa angkanya. Pagi menang segitu ya memang menang segitu di TPS-nya. Semua angka kita syukuri. Semua angka kita jadikan sebagai petunjuk Allah tentang masa depan Jember. Yang dilewatkan lewat orang-orang Jember yang memutuskan pada detik terakhir yang menentukan. Itulah yang dalam demokrasi disebut suara rakyat, suara Tuhan. Setiap orang, siapapun dia adalah penentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang ingin saya perlihatkan. Jadi data ini sudah lengkap seluruh TPS kecuali 6. Mari kita cek apakah ada data yang masuk yang baru. Saya tidak tahu. Kita cek apakah ada data yang masuk. Oh, belum. Masih tetap 6 sampai dengan saya selesai bicara sekarang. Jadi dengan demikian saya kira lebih baik saya akhiri di sini. Tugas saya adalah memperlihatkan data ini dan untuk mempertanggungjawabkannya, teman-teman sekalian dari semua media, tetapi dengan catatan satu media satu bundel ya. Jadi kalau ada teman dari satu media datang bersepuluh misalnya, jangan minta 10 kopi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Calon Bupati terpilih Jember, Dr. Faidah MMN. Yang saya hormati Pak Beni juga yang menemani kami pada saat ini, Mas Tabroni sebagai Ketua Umum dan Mas David sebagai Ketua Pelaksana yang saya hormati, dan Kang EF Syekh Fatah beserta timnya dari Polmak yang menemani kami sejak dari awal, yang saya hormati dan saya banggakan. Para tokoh, para kiai yang kebetulan hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, dan rekan-rekan dari berbagai mass media yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kami sangat bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, walaupun tadi disampaikan oleh Kang E agak terlambat sedikit, tetapi acara ini berlangsung sesuai dengan yang kita agendakan. Semoga acara pada siang hari ini akan menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam rangka untuk mengantarkan lakon politik Pilgub di Jember sehingga menghasilkan sebuah hasil yang memuaskan atau paling tidak bisa diterima oleh semua pihak berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Salawat serta salamullah moga-moga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para peziarah amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena hasil yang telah didapat, walaupun pada sisi yang lain
kami berdua, Dr. Faida dengan saya, masih menunggu hasil penghitungan akhir dari KPU yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember nanti, tinggal beberapa hari lagi. Namun demikian, dari apa yang sudah dilakukan oleh KPU sendiri berdasarkan data-data yang sudah kita lihat bersama dan apa yang kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Polmas dan juga dari berbagai mass media elektronik, mass media cetak, sepertinya tanda-tanda kemenangan dari paslon 2 sudah sangat real. Namun demikian kami sangat menghargai kerja dari KPU yang insya Allah mungkin akan berlangsung beberapa hari lagi, termasuk juga dari Panwas. Seperti disampaikan oleh Kang tadi, perjalanan beberapa hari ke depan perlu pengawalan dari semua pihak dalam rangka untuk menyelamatkan apa yang sudah menjadi kerja keras dari seluruh masyarakat Jember tanpa terkecuali. Di dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kepada mass media, kepada tokoh masyarakat, kepada rekan-rekan dari tim keamanan dari kepolisian, dan juga teman-teman yang telah bersusah payah, karena kami sangat sadar sepenuhnya bahwa kemenangan ini adalah kemenangan semuanya. Kami melihat dan kami merasakan sendiri ketika turun di lapangan betapa banyak masyarakat Jember dari berbagai lapisan masyarakat. Kami kadang-kadang tidak kenal panas, tidak kenal hujan, disambut oleh konvoi sampai mereka berhujan-hujan. Kami kadang-kadang disambut dengan pawai obor. Kami kadang-kadang disebut dengan berbagai kegiatan yang kesemuanya mereka itulah yang mengantarkan kami memenangkan pilihan bupati di Kabupaten Jember ini. Termasuk juga garda dari berbagai partai politik, teman-teman di Sekber di Ayani ini yang dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangannya tentunya kami sangat menghargai kesemuanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga niatan yang baik ini yang telah kita awali dengan niatan yang baik akan memberikan bagi masyarakat Jember secara keseluruhan. Seperti yang kami sampaikan kemarin di Puspa Asri, di rumahnya Dr. Faida dalam acara press release, kami kepada para pendukung juga sudah menyampaikan bahwa sejak dari awal kami telah memulai lakon politik ini dengan akhlakul karimah. Maka kami juga ingin mensyukuri, ingin menyambut kemenangan ini dengan akhlakul karimah. Kami sudah minta kepada semua pendukung kami untuk tidak melakukan konvoi-konvoi kemenangan. Kami telah minta kepada seluruh pendukung kami untuk tidak melontarkan kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang sekiranya akan melukai perasaan pihak lain. Karena ini adalah merupakan sebuah hal yang tidak hanya kepentingan kami berdua, tetapi inilah kepentingan masyarakat Jember secara keseluruhan. Di dalam kesempatan ini kami juga ingin mengulangi apa yang kami sampaikan waktu deklarasi di rumahnya Kusep 3 bulan yang lalu. Walaupun pada kenyataannya kami banyak mendapatkan ucapan selamat dan sampai kami tidak bisa membalas karena sampai ratusan ribuan ucapan selamat, kami ingin mengulangi lagi. Sebetulnya mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami, jangan katakan selamat ketika kami memenangkan Pilgub di Kabupaten Jember ini. Tetapi yang sangat pantas adalah doakanlah kami dengan Dr. Faida dengan saya, semoga pada saatnya nanti diberi amanah untuk di Jember, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Jember secara keseluruhan. Karena kalau diucapkan selamat, sepertinya saya merasa kurang pas begitu. Karena kalau kemarin-kemarin Dr. Faida hanya menanggung jawabi Rumah Sakit Bina Sehat dan Al-Huda, sekarang menanggung jawabi Jember dengan sekian juta penduduk. Kemarin-kemarin saya hanya menjaga pondok pesantren kecil di Al-Falah, sekarang bersama Dr. Faida harus melakukan sesuatu untuk lebih dari 2,8 juta penduduk di Kabupaten Jember. Sehingga yang sangat pantas kiranya untuk dilakukan, doakanlah kami, semoga kami diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap amanah di dalam menjalani apa yang sudah menjadi keputusan dari masyarakat Jember yang kita cintai.
Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang telah bersusah payah mengantarkan lakon politik di Kabupaten Jember ini. Semoga kita semua, masyarakat Jember secara keseluruhan, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya juga kami tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pasangan calon satu, ya Pak Dwi, ya Pak Ki dengan Pak Dwi beserta timnya. Karena tanpa mereka, insya Allah Facebook ini tidak akan berjalan seperti yang terjadi selama ini. Kalau Pak Dwi dengan Pak Ki memiliki cita-cita ingin membangun Jember, insya Allah kami akan melaksanakan bersama Dr. Faisal. Sangat menyadari bagaimana perasaan orang yang kalah di dalam pertarungan seperti ini. Saya kira itu saja bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran badan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam suasana penuh syukur bersama teman-teman media. Di sini bersama Wakil Bupati Jember yang belum dilantik. Di sebelah saya, kanan saya ini Pak Benny, termasuk orang yang memungut saya ketika saya bukan siapa-siapa dan ketika tidak ada orang yang menoleh saya di bidang politik. Beliau ini termasuk orang pertama yang menemukan saya. Beliau dari DPW Nasdem Jawa Timur, dan di sebelah Pak Yai ini mewakili partai koalisi. Mas Tamroni sebagai Ketua Umum Tim Pemenangan Partai Koalisi PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PAN, dan PKPI. Di sebelahnya ada selebritis kita yang sering ditulis oleh teman-teman media. Bu Faida tidak percaya dengan orang Jember, impor dari Jakarta. Yang tulis juga sebagian ada di sini. Saya tadi sebelum undang teman-teman tim acara hari ini, panitianya tanya pada saya, ini Bu, yang diundang media satu jari apa media dua jari? Saya bingung pertanyaannya. Saya jawab, yang diundang adalah media 3 jari dan semuanya. Jember Baru perlu seluruh media. Yang kemarin pelintir itu juga diperlukan oleh Jember Baru. Tidak ada masalah. Yakinlah saya dan Pak Yai mungkin tidak menaruh dendam sedikit pun. Saya berterima kasih kepada semua media yang menulis apapun kemarin, karena itu adalah bagian dari proses pendewasaan politik di Kabupaten Jember tercinta. Tapi kita harus mengambil pelajaran dari pilkada kali ini, yang saya kira Polmark Indonesia pun juga belajar dari Jember, belajar dari warga Jember, yang saya yakin tidak ditemukan pelajarannya di kabupaten-kabupaten manapun di Indonesia ini. Betul begitu? Kalau ada yang mengatakan hebat sekali Polmark itu,
bisa mendesain pemenang di Jember ini sedemikian rupa sehingga pilkadanya jadi unik, itu pasti bohong, itu salah. Apalagi kalau Polmark ngadu-ngadu, tapi saya yakin Polmark tidak akan mengatakan demikian. Orang yang mengatakan demikian adalah orang yang tidak mengenali Kabupaten Jember dan belum mengenali isi hati warga Jember. Selama proses sosialisasi pilkada, tidak ada satu acara pun yang didesain oleh Polmark Indonesia ataupun didesain oleh paslon ataupun didesain oleh tim pemenangan, tidak satu pun. Semua acara sosialisasi di masyarakat yang mendesain adalah masyarakat Jember sendiri. Jadi kalau ada yang perlu dikasih apresiasi, itu bukan paslon, bukan Polmark Indonesia, bukan tim pemenangan. Kami paslon Polmark tim pemenangan mengikuti selera masyarakat Jember yang asli. Betul demikian. Tim pemenangan berusaha mengikuti selera masyarakat. Paslon pun mengikuti, dan yang paling penting kita semua mengikuti suara hati yang terdalam yang tidak mungkin bisa bohong. Masyarakat kita ingin suasana pilkada yang damai sekaligus menghindari ketegangan yang tidak perlu, dan mereka lah yang mendesain secara tidak langsung menjadikan pilkada di Jember ini penuh dengan warna-warni keceriaan dan entertain. Tepuk tangan untuk masyarakat kita. Sehingga sekarang di mana-mana hafal lagu Wajah. Coba kita tes dulu teman-teman media. Kita mau tes bisa nyanyinya apa tidak? Apalagi yang belum ada, kita mau lihat sekarang. Kita tes dulu ya. Pilih, pilih, oke. Pilih, oke. Ada yang pakai. Ketahuan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kemarin. Tapi pelajaran dari semua itu, ketegangan pilkada yang tidak perlu yang menghabiskan energi bisa diarahkan menjadi suasana sosialisasi bakal calon ataupun calon pemimpin dengan suasana yang gembira, persaudaraan, dan perlu saya sampaikan sepanjang acara sosialisasi seluruh acara adalah undangan resmi dari masyarakat dan tidak ada satupun undangan dari paslon ataupun tim pemenangan. Dan jumlah titik yang kita kunjungi sepanjang sosialisasi yang berhasil kami penuhi undangan tersebut jumlahnya 2.400 sekian titik. Itu untuk titiknya Dr. Faida saja, belum termasuk kunjungan dari Kiai mungkin. Artinya satu hari belasan tempat yang kami kunjungi. Saya bergembira karena Allah memberi kesempatan saya sekaligus melakukan orientasi sebagai calon bupati baru di Kabupaten Jember ini. Dan saya juga apresiasi kepada teman-teman media yang telah membantu proses sosialisasi, menginfokan melalui pemberitaan yang edukatif, informatif, sekaligus menghibur. Karena masyarakat ternyata memang lebih senang suasana yang demikian. Untuk teman-teman media yang kemarin mendapat tugas peran mensukseskan pilkada, meramaikan sekaligus memeriahkan dengan peran-peran pintir-pintir, tidak usah kecil hati. Semua itu tetap berguna, mendewasakan masyarakat Jember, mendewasakan tim pemenangan, mendewasakan paslon. Semua yang hadir di sini adalah orang yang berjasa buat paslon dan kabupaten.
ke depan, teman-teman media, Jember ini memerlukan Anda semua tanpa terpecah belah. Media 3 jari. 3 jari mewakili Lambang Persatuan Indonesia. Mas Joko Sutrisno, Bapak Tomu. Yakinlah tidak ada dendam di hatiku. Mas Rangga, gak ada masalah. We love you. Terima kasih beberapa pimpinan media bersedia hadir langsung sendiri di sini. Kalau biasanya satu media diwakili 1 orang, tapi ini persoalan konsolidasi untuk Jember, bukan lagi untuk Dr. Faida dan Kiai Bukit, karena kami pun akan menjadi milik seluruh warga Jember yang punya mendukung ataupun yang tidak mendukung paslon nomor 2. Dan kepada teman-teman media perlu saya sampaikan bahwa hasil Realcon ini adalah hasil kerja masyarakat Jember, tim pemenangan bersama Polmark Indonesia, bukan bagian perbagian bekerja. Kalau saksi-saksi yang asli warga Jember tidak terlibat dalam proses ini, Realcon tidak akan selesai secepat yang kita inginkan, dengan waktu sama sekali tidak molor dari yang kita inginkan. Untuk itu tepuk tangan untuk Jember. Saya memilih berjuang dalam pilkada ini dengan cara-cara yang rasional, dengan cara-cara modern, karena kita harus membangun Jember baru dengan itikat baik, rasional, dan dengan cara-cara yang baru. Oleh karenanya, masyarakat Jember perlu informasi cepat. Tadi sudah disindir, internetnya lemot. Kita membuat quick count karena masyarakat Jember perlu informasi cepat, akurat, dan tepat. Dan itu belum bisa sampai kepada masyarakat apabila teman-teman media tidak membantu kami mensosialisasikannya. Oleh karena itu, ujung tombak informasi ini ke masyarakat tidak bergeser 1 senti pun, tetap di tangan teman-teman media semuanya. Kalau kami menjaga suara diantaranya dengan membuat Realcon, karena ini menjadi alat kontrol kita bersama, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap proses yang ada, karena resmi rilisnya pemenangan hanya menjadi kewenangan dari KPUD Jember. Tapi Realcon ini bisa kita gunakan sebagai alat kontrol bersama. Makanya saya mengizinkan sekaligus menugaskan Polmark Indonesia untuk merilis semuanya lengkap tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sebagai itikat baik, Jember baru ke depan adalah Jember dengan keterbukaan informasi, dengan sinergisitas, dengan media seluruhnya tanpa terkotak-kotak. Mari kita sambut Jember baru kita. Kita syukuri hadiah dari jeripayah masyarakat Jember yang terbukti kali ini. Saya berkeras saran-saran dari banyak pihak yang mengatakan bahwa untuk memenangkan pilkada di Jember harus menggunakan money politik. Kalau ada yang menganggap Bu Faida ini tahu apa tentang pilkada, tahu apa tentang politik hingga jengkel, niat baiknya dalam tanda petik tidak saya respon, karena saya yakini kalau memang kami diperlukan oleh masyarakat Jember dan kalau ini jalan yang diridhoi Allah, kami ingin buktikan ini tanpa serupiah pun money politik kami mantap bertanding dalam pilkada ini. Sehingga bukan maksud kami tidak merespon nasihat-nasihat dari orang-orang yang berpengalaman dalam pemenangan pilkada kali ini. Dan perlu kami sampaikan, masa-masa yang terkumpul selama ini tidak ada yang dibayar. Pendukung kami bukan pendukung bayaran.
Tapi Jember baru perlu dimulai dengan tekad kebersamaan bersama masyarakat dan pendukung paslon. Kalau itu kuat, Jember baru akan kuat. Dan terbukti masyarakat Jember adalah orang-orang yang hati nuraninya tidak tertutup. Masyarakat Jember pada dasarnya adalah masyarakat yang jujur dan terhormat. Kita kasih apresiasi masyarakat Jember karena terbukti kami tanpa money politik, masyarakat Jember tetap memilih dengan suara hatinya. Untuk itu kepada semua yang hadir, termasuk tokoh masyarakat yang berkenan hadir langsung di sini jauh-jauh dari Rapi Puji, melengkapi, membuat sempurna rilis Realcon hari ini karena ada wakil dari tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tepuk tangan untuk beliau-beliau yang hadir di sini. Ikut mengawal karena pilkada putusannya masih tunggu tanggal 16 resminya. Kehadiran beliau bukan sebagai penonton, tapi sebagai partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Jember. Kepada semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatan hidangan, tapi ini tanpa maksud lain selain rasa hormat dan cinta kepada teman-teman media yang sudah telah membantu sekian lama perjuangan dari paslon 2, sehingga ibu saya Upi ingin untuk teman-teman media hari ini Upi mau masak sendiri karena beliau mengatakan demikian tadi, menghargai teman-teman media. Dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf segala hal yang tidak sempurna dari kami, tidak lain bukan kelemahan siapa-siapa, adalah kelemahan pribadi kami. Dan insya Allah akan memberikan lindungan, arahan, rahmat dan ridhonya bagi pemimpin baru dan Jember baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dilakukan Dr. Faida, mungkin ini bisa agak sedikit dibuka dokter ya, dibuka strategi apa yang dilakukan oleh Dr. Faida, karena memang selama ini dari awal secara hitam di atas putih teman-teman media melihat bahwa kans untuk kemenangan paslon 1 itu besar. Nah sekarang terbukti bahwa banyak masyarakat Jember yang memilih Dr. Faida. Nah ini strategi apa yang dilakukan oleh Dr. Faida? Dan dari 31 kecamatan tadi mungkin Pak Eda bisa menjelaskan berapa kecamatan yang Dr. Faida ini menang dari 31 kecamatan. Terima kasih. Sosok Ibu Faida yang sudah fenomenal dan mungkin dalam ini calon bupati perempuan pertama. Ini kan ada tiga dari Istri Risma hari ini yang sekarang juga leading, terus ada Airin, Bu Airin di Sakso. Bagaimana sih ke depan untuk membangun Jember bisa nasional? Karena selama ini Jember masih dalam koridor regional, saya pikir seperti itu. Bagaimana membranding untuk menjadi seorang nasional di Kabupaten Jember nantinya? Terima kasih. Karena sekarang sudah selesai, 9 Desember sudah berlalu, mungkin kami akan sedikit buka-bukaan. Yang kami lakukan kemarin, seperti disampaikan oleh Dr. Faida sendiri, adalah kami tidak pernah mendesain pertemuan yang kami hadiri di tengah-tengah masyarakat. Mengapa kami tidak melakukan itu? Karena berdasarkan pengalaman,
sebuah pertemuan yang didesain itu biasanya tidak nyambung ke hati, sehingga menurut saya ada bertemu tapi tidak bersua. Saya istilahkan seperti itu. Jadi bertemu tapi tidak bersua. Jadi secara zahiriyah ketemu dengan masyarakat, tetapi hatinya tidak ketemu dengan masyarakat. Nah, yang kami lakukan adalah memang kami diundang oleh masyarakat karena kami telah bertemu hati dengan masyarakat. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pihak-pihak yang kurang belajar dari sejarah tentang pemilihan baik bupati, gubernur atau presiden. Dalam sejarah pemilihan itu biasanya orang yang selalu dinistakan, orang yang selalu dihinakan, itu justru yang mendapatkan simpati dari masyarakat. Bagaimana, mohon maaf, seorang Abdurrahman Wahid, bagaimana seorang Megawati yang begitu dinistakan itu ternyata mendapatkan simpati dari masyarakat. Dan ini dialami juga oleh Dr. Faida, yang dia begitu gencar dikatakan sebagai seorang perempuan tidak boleh jadi pemimpin, kemudian seorang Wahabi, kemudian Syiah, segala macam. Yang kami bilang kepada Dr. Faida, nggak usah diladeni dok. Semakin kita dihinakan, semakin kita dinistakan, biasanya semakin mendapatkan simpati dari masyarakat. Dan kami juga ingin menyampaikan ini bahwa, mohon maaf, ada lembaga-lembaga yang secara struktur itu terang-terangan tidak kepada kami. Maka kami dekati orang-orang itu secara kultur. Itu yang kami lakukan. Dan ternyata alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu menghasilkan seperti apa yang kita raih sampai saat ini. Mungkin itu dok, mungkin ada yang lain, silakan. Pak Yai ini memang selama pilkada ini banyak teraniaya. Biasanya itu orang nggak pernah sembarangan manggil namanya Kiai. Selama ini Pak Yai itu dihormati Kiai Mukid. Saya minta maaf sama Pak Yai. Selama kampanye, saya kalau nyanyi, akhirnya terpaksa namanya Pak Yai gitu. Mukid. Cangkolan ke. Pak Yai gara-gara pilkada dipanggil Mukid. Tapi itu yang bikin menang. Tidak memberi jarak kepada masyarakat. Bapak Kiai Mukid ketika menjadi pemimpin, beliau adalah Mukid Arif yang dikenal masyarakat. Terbukti anak-anak SD, kalau pilkada itu yang pilih anak sekolah, saya kira kemenangannya telat. Karena saya kalau lewat di depan sekolah, apalagi sekolah negeri, gurunya PNS, kasih tangan sama kita saja tidak berani. Tapi muridnya langsung, Faidah mungkin. Terus bagaimana? Seluruh anak-anak kalau kita jalan ikut di belakang kita, kayak pasukan Lilliput. Panwas mau marah tidak bisa, kita tidak pernah mendatangkan anak-anak. Tapi kalau kita datang, hadir juga anak-anak. Saya kira ini perlu menjadi perhatian. Bedanya melibatkan anak-anak secara aktif dan anak-anak terlibat atas keinginannya sendiri, itu sesuatu yang berbeda dalam melihat pelanggaran pilkada. Karena anak-anak juga perlu belajar sejak usia dini. Mereka tidak perlu disterilkan dari pilkada. Dan yang berbeda, pilkada kali ini, separuh lebih yang mengundang kami adalah masyarakat yang selama ini tidak pernah mengizinkan rumahnya didatangi calon kades sekalipun, karena tidak pernah mau terbaca pilihannya, kecondongannya dalam pilihan-pilihan di Kabupaten Jember. Mereka ibu-ibu yang selama ini anteng di rumah menjadi penggerak masyarakat untuk ikut memilih paslon nomor 2. Ini yang berbeda, yang saya tidak melihat sebelumnya. Ibu saya bisa mengambil sikap mau datang di debat publik, itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. Sekaligus menjawab media mengatakan bahwa paslon nomor 2 Dr. Faida tidak didukung keluarganya. Kalau orangnya kepingin laku, boleh sih
cari judul-judul angle yang keren itu boleh sih, tapi jangan dibalik. Para jurnalis ini juga pekerjaan profesional, sama dengan pekerjaan yang lain, yang bukan hanya ditagih ketika di dunia, tapi juga nanti akan ditanya di akhirat. Jadi jurnalis itu juga jalan masuk surga, meskipun ada resiko kepleset. Ya jangan sampai keplesetnya itu gara-gara menulis berita pilkada, itu saja. Ampun. Dari Mbak Dika tadi apa strateginya? Satu hal, selama ini saya dan Yai mungkin sama, mencintai masyarakat Jember. Kami berbuat karena kami mencintai masyarakat Jember, tanpa memimpin mereka. Itu bisa kami lakukan. Tapi ke depan kami tidak mungkin memimpin masyarakat Jember tanpa mencintai mereka. Itu bedanya. Garis bawah bahwa salah satu kunci sukses, strategi hebat seperti apapun, tanpa tadi itu falsafah bahwa hanya bisa memimpin masyarakat dengan mencintai mereka sekaligus sebagai satu yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang pertama sebagai falsafahnya. Yang kedua, bahwa untuk suksesnya Jember, kami akan memprioritaskan basic need dari masyarakat dengan salah satu target tolok ukur adalah naik secara signifikan angka IPM di Kabupaten Jember, karena fokus suksesnya pembangunan adalah kualitas sumber daya manusia, kualitas kesejahteraan manusia di Kabupaten Jember ini. Itu strategi umum yang akan kita ambil. Dan untuk strategi pemenuhannya, yang jelas kami akan membangun the power of synergy yang kami yakini sebagai kunci sukses kepemimpinan siapapun mereka, dimanapun mereka, termasuk bupati dan wakil bupati Jember baru yang akan datang. Untuk itu sekaligus mengundang teman-teman media, kalau masih kampanyenya saja sudah 2.400 sekian titik, ya siap-siap saja. Syukur kuat nanti ngiringi saya dan Kiai Bukit. Mari kita turun bersama, membangun masyarakat bersama sebagai suatu sinergi yang profesional. Tidak perlu menjaga jarak. Bupati juga manusia, kepingin berteman. Kemarin ada yang biasa manggil saya Mbak. Tadi ketika saya telepon, Bu, ya Mbak. Biasa saja. Kita semua pekerjaannya berat, media berat, bupati, wakil bupati berat. Mari kita membangun sinergisitas dengan suasana kekeluargaan supaya sama-sama bisa menikmati hari-harinya dengan lebih baik dan tetap menghormati profesionalitas masing-masing. Oleh karenanya perlu dimulai dengan niatan baik bersama-sama, karena kita kumpul di sini bukan untuk Dr. Faida dan Kiai Bukit. Kita kumpul di sini untuk menjemput masa depan kita semuanya, masa depan masyarakat Jember. Bagaimana harus tumbuh menjadi kabupaten yang menasional kinerjanya? Salah satu kuncinya, yang lain juga banyak yang lebih hebat. Tapi karena tidak menggunakan the power of synergy dengan media, kehebatannya tidak dibaca secara nasional. Jadi kuncinya, jawabannya adalah the power of synergy dengan teman-teman media. Kalau saya salah dikoreksi, tapi saya yakini jawaban saya ini benar. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman media yang hadir di sini, tadi salah satu pertanyaan dari Mas Kubak, Metro TV. Jember bisa menasional. Saya pengennya Jember ini menginternasional, bukan cuma menasional. Dan itu bisa kalau dibantu dengan teman-teman media. Marilah, jangan kita ambil posisi
bupati di sini, media di depan. Kalau duduknya ini seperti ini, kita berhadapan-hadapan di sini supaya informasi tersampaikan dengan lancar, tapi di depannya tidak ada ring tinju. Jadi kita ini bukan lawan, kita ini kawan. Yang muncul, yang lahir, yang dibentuk atas kesadaran mereka sendiri. Kami punya banyak relawan-relawan, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang lahir, yang muncul, yang dibentuk oleh kesadaran mereka sendiri karena mereka ingin melakukan perubahan. Dua hal itulah yang salah satu yang tidak ada di lawan kami. Saya pikir itu salah satu tambahan dari pertanyaan dari Pak Jika tadi. Terima kasih. Awal April tahun ini, jadi berbulan-bulan yang lalu, saya berdua dengan Bu Faida ngobrol waktu itu dari hati ke hati. Lalu kemudian nggak ada yang curhat, kita lebih banyak berantem daripada curhat. Lalu kemudian saya tanya ke Bu Faida, Ibu, sudah adakah nama di hati Ibu untuk wakil bupati? Kami bersepakat bahwa pada hari itu terlalu dini untuk menyebut nama wakil bupati. Urusan partai saja belum diurus dan seterusnya kan? Kok nanya wakil bupati? Saya menanyakan itu karena sebentar lagi sudah mengurus partai dan partai kan akan mengajukan orangnya untuk jadi calon wakil. Lalu kemudian Bu Faida mengatakan, di hati saya itu sudah ada satu nama, hanya satu, dia hanya satu. Disebutkanlah nama itu sambil mengatakan ke saya, Kang, ini hanya antara kita berdua. Jangan pernah ada orang lain yang tahu soal ini. Nah, terus kemudian saya tanya ke Bu Faida, Bu, apakah Bu Faida yakin bahwa orang ini bisa bersama-sama Bu Faida memenangkan Pilkada Jember? Apa jawaban Bu Faida? Kang, saya tidak mencari orang yang bersama saya bisa menang di Pilkada Jember. Saya mencari orang yang saya yakin bersama-sama dia, saya bisa bersama-sama membangun Jember 5 tahun. Itu jawaban Bu Faida. Betul, Bu? Itu jawabannya. Lalu kemudian saya bilang, oke, baik, kita urus kalau begitu. Kita tidak pedulikan soal elektabilitas, popularitas segala macam, tapi kita perjuangkan nama itu karena Bu Faida sangat yakin dengan yang bersangkutan. Ia hakul yakin, satu hati, punya sama-sama niat baik, dan bisa bahu-membahu membangun Jember 5 tahun. Nama yang disebut itu di kemudian hari baru disebut kepada pihak yang lain pada bulan Ramadan. Ramadan itu bulan Juni kalau tidak salah. Itu sudah Juni. April, Mei, Juni. 3 bulan kira-kira. Ramadan pun kalau tidak salah sudah hampir akhir ya. Hampir akhir Ramadan. Dan orang yang mendengar pertama kali nama itu terkejut minta ampun. Terkejut setengah hidup, setengah mati. Karena nama yang ada di hati Bu Faida pada awal April itu adalah Kiai Mukib, dan orang lain yang diberitahu Bu Faida pada waktu Ramadan itu adalah Kiai Mukib. Bagaimana kalau Pak Kiai jadi wakil bupati? Pak Kiai terkejut betul pada saat itu. Dan saya lumayan bisa membedakan orang yang terkejut karena pencitraan sama orang yang terkejut beneran. Pak Kiai pada waktu itu terkejutnya itu lebih serius daripada orang yang terkejut beneran. Sampai seperti tersedak, mau ngomong susah. Kami ngobrol lancar lama-lama begitu dengan Pak Kiai bertiga. Tiba-tiba ketika disebut nama Pak Kiai, bagaimana kalau Pak Kiai jadi wakil bupati? Tersedak Pak Kiai, seperti keseglon kelereng yang terlalu besar gitu. Dan untuk beberapa saat tidak bisa bicara dulu. Dan Bapak Ibu sekalian, itulah salah satu momen yang akan saya kenang dalam Pilkada Jember. Ketika saya menyaksikan dua orang ini berbicara dan mereka sama sekali tidak ngomong tentang bagaimana mengurus partainya, bagaimana mengurus ini dan seterusnya.
Yang satu meminta kesediaan yang lain meminta izin keluarga. Pak Mungkin minta izin keluarga dulu, harus istiqoroh dulu, minta izin ke Pak Kiainya dulu, dan seterusnya. Nanti suatu saat akan dijawab. Dan saya menyaksikan satu interaksi yang luar biasa pada saat itu. Jadi itulah saat di mana saya bertemu dengan Kiai Mukid yang tidak pernah terpikir di kepalanya, di hatinya akan menjadi calon wakil bupati, tidak mencari jabatan itu, dan tersedak ketika Bu Faida mengatakan, Pak Kiai, bagaimana kalau jadi wakil bupati saya? Menurut saya itu menggambarkan insya Allah niat baik keduanya. Tugas kita, jadi kita kebanyakan ke Jember saya. Tugas warga Jember adalah mengubah diri setelah nanti pelantikan insya Allah Bu Faida dan Pak Kiai jadi bupati wakil bupati, menjadi penagih janji kepada mereka, menjadi orang-orang yang berteriak pertama kali ketika mereka bengkok supaya mereka meluruskan langkahnya. Di Ambulu dengan jarak sekitar hampir 2000, di Arjasa dengan jarak 1.000 sekian, di Balung dengan jarak 1.000 sekian, di Jelbu dengan jarak sekitar 2.000 sekian, lalu kemudian di Mumbul, ini bukan Mumbul Sari, dengan jarak yang juga sedikit, di Panti dengan jarak yang sangat dekat, kemudian di Patrang dengan jarak sangat dekat, di Puger dengan jarak yang sangat dekat, hanya ratusan saja, dan di Puji dengan jarak yang sangat dekat, lalu kemudian Sumber Jambe dengan jarak sekitar 2.000 sekian, lalu di Bulungan dengan jarak yang sangat dekat. Jadi inilah tempat-tempat di mana di kecamatan itu nomor 1 berhasil unggul, sementara di tempat sisanya alhamdulillah Dr. Faida Kiai Mukid unggul. Jadi kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nomor 1 unggul, dan di 21 kecamatan sisanya nomor 2 unggul. Menginformasikan, mengumumkan atas nama pasangan nomor urut 2 Dr. Faida Kiai Mukid bahwa penghitungan seluruh C1 yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 sudah selesai 100%. Angkanya adalah seperti terlihat di bagian paling bawah tabel ini. Partisipasi 977.070 pemilih dari 1.892.453 pemilih di seluruh Jember. Dr. Faida Kiai Mukid memperoleh 525.540 suara. Sementara Pagi dan Dr. Dwi mendapatkan 451.530 suara. Saya akan perlihatkan grafiknya. Maka hasil akhir Pemilu Kada Jember 2015 berdasarkan perhitungan seluruh C1 di 4.347 TPS adalah 53,79% diraih oleh Dr. Faida Kiai Mukid dan 46,21% diraih oleh Pagi dan Dr. Dwi. Nah, saya ingin catatkan untuk teman-teman supaya bisa membantu, supaya tidak menghitung sendiri. Kami sudah menghitung selisih dan lain-lain, dan silakan dicatat karena ini barangkali menjadi informasi yang diperlukan dalam pemerintahan besok hari atau nanti sore, nanti malam, dan seterusnya. Yang pertama, selisih di antara nomor urut 2 yang memenangkan Pilkada Jember 2015 dengan nomor urut 1 adalah 7,58%. 7,58%. Jumlah suara selisih itu mencakup 74.010 suara. 74.010 suara. Jadi kalau ada yang ingin mencuri suara, itulah jumlah yang harus dicuri.
Lalu kemudian partisipasi pemilih di Jember 51,63%. 51,63%. Ini penting. Jumlah TPS yang dimenangkan oleh nomor 2. Jumlah TPS yang dimenangkan oleh nomor 2 adalah 2.557 TPS atau 58,8% dari seluruh TPS yang jumlahnya 4.347. Jumlah kecamatan yang dimenangkan oleh nomor 2 adalah 21 kecamatan atau 67,7% dari seluruh kecamatan di Kabupaten Jember. 67,7%, 21 kecamatan atau 67,7%. Maka saya berdiri di sini tidak mewakili Polmark Indonesia seperti yang disampaikan Bu Faida. Kami sampaikan ini mewakili seluruh jajaran yang terlibat dalam kerja pemenangan nomor urut 2 dan seluruh pemilih Jember, baik yang memutuskan memilih yang hampir 1 juta orang maupun yang karena sebab tertentu tidak ikut memilih. Dengan ini disampaikan informasi tadi. Terakhir saya tutup dengan mengatakan bukan pada kewenangan kami untuk menganggap ini sebagai pengumuman resmi. Ini adalah ikhtiar atau upaya kami untuk mengajak seluruh warga Jember menjadi bagian aktif di dalam proses yang paling krusial dalam pilkada di Jember, yaitu menjaga, mengawasi agar tidak terjadi pencederaan atas hak konstitusional warga Jember di seluruh Jember. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Masyarakat Umi kelihatannya sudah ada di belakang. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini berakhir dengan baik. Husnul Khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hasil realcon sudah mencapai 100%, alias dari seluruh TPS yang ada sudah hasilnya masuk, dan dari 100% ini kami yakin akan bisa menjadi bahan buat masyarakat, bukan hanya oleh paslon dan tim pemenangan, untuk sama-sama mengontrol, mengawal proses pilkada ini sampai akhir. Proses resmi dari KPUD berakhir kira-kira 16 Desember nantinya, dan saya yakin KPUD akan mampu menyelesaikan tugasnya secara profesional sesuai jadwal yang dirilis 16 Desember nanti, dan kami juga yakin hasil yang akan dirilis insya Allah akan sama 100% dengan hasil realcon hari ini, karena data tersebut diambil dari sumber yang sama, yakni C1 yang asli. Untuk itu saya berharap awal demokrasi yang baik ini akan menjadi tonggak perubahan semangat bersama Kabupaten Jember ke depan, menyambut Jember baru, di mana pembangunan di Jember akan dilakukan dengan the power of sinergi, pemerintah, masyarakat secara bersama-sama membangun Jember baru. Terima kasih.